Dulu bahasa Jawa dari besar itu gede, nah, makanya di sini masjidnya disebut Masjid Gede yang berada di Mataram, jadi Masjid Gede Mataram, kerajaannya Kerajaan Mataram. Masjid Gede Mataram merupakan masjid tertua di Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1587 ketika masa Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Kumanahan dan diteruskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raja keempat Mataram. Masjid ini terletak di Dusun Sayangan, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid yang memiliki arsitektur Jawa ini dikenal dengan sebutan Masjid Gede yang berarti besar. Untuk memasuki areal masjid, kita harus melewati gapura bercorak Hindu yang disebut Gapura Paduraksa. Pada masa pendirian masjid, Panembahan Senopati dibantu oleh masyarakat sekitar yang beragama Hindu membangun gapura. Keberadaan Masjid Gede Mataram merupakan bukti kerukunan dalam kehidupan beragama sejak zaman dahulu. Hal itu dibuktikan dengan adanya gapura yang dibuat oleh masyarakat Hindu yang telah menetap terlebih dahulu. Gapura memiliki makna gofuron, yaitu ampunan. Dimaksudkan bahwa manusia harus meminta ampunan sebelum masuk ke dalam masjid. Sebelum memasuki masjid, kita akan melihat pohon beringin besar yang dikenal dengan nama beringin sepuh. Pohon ini telah ada sebelum pembangunan Masjid Gede yang ditanam oleh Sunan Kalijaga ketika wilayah itu masih berupa hutan mentau. Konon, Sunan Kalijaga memerintahkan Panembahan Senopati untuk mendirikan masjid di dekat pohon beringin yang telah ia tanam. Pembangunan masjid ini bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di selatan Jawa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2007, Masjid Gede Mataram merupakan cagar budaya yang dilindungi. Masjid Gede dan Kompleks Makam Raja Mataram dikelola oleh Abdi Dalam Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta secara bersama-sama. Warisman adalah koordinator rumah tangga Masjid Gede Mataram yang beberapa tahun terakhir mengelola Masjid Gede Mataram. Sunan Kalijaga memerintahkan kepada muridnya yang sudah menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya, untuk mengembangkan Islam di wilayah Mataram ini. Nah, untuk mengembangkan Islam itu perlu satu sarana, yaitu masjid. Karena sebelumnya di sini hanya dibangun sebuah suro atau kalau dalam bahasa Jawa langgar atau musola. Memasuki halaman masjid, kita akan menemukan sebuah tugu berwarna hijau di sebelah kanan. Ini merupakan bangunan yang digunakan sebagai penanda bahwa Sunan Pakubuwono X atau Raja Kasunanan Surakarta pernah memperluas Masjid Gede pada tahun 1926. Di halaman masjid, kita akan menemukan pohon sawo kecik yang memiliki makna becik dengan jumlah 17 dan memiliki makna jumlah rakaat sholat 5 waktu. Untuk masuk ke dalam masjid, kita harus melewati kunjungan berwarna hijau yang bertuliskan tahun pembuatannya,
yaitu 1856 Jawa atau 1926 Masehi yang dibuat oleh Sunan Pakubuwono X ketika perluasan masjid. Di dalam serambi masjid, kita akan menemukan kolam yang mengelilingi serambi masjid. Kolam ini dulunya difungsikan untuk mencuci kaki sebelum memasuki masjid. Serambi masjid merupakan bagian tambahan yang dibangun oleh Sultan Agung Hadjokrokusumo. Serambi ini terdiri dari 8 tiang penyangga yang menopang atap masjid. Di sebelah kanan serambi masjid, terdapat beduk sebagai penanda waktu sholat. Beduk ini bernama Kiai Dondong milik Nyai Pringgit. Dalam pembuatannya, kayu beduk dipesan langsung oleh Sunan Kalijaga ketika berada di daerah Dondongan bertemu dengan Nyai Pringgit. Itu tiap-tiap bagian ini itu menjadi satu filosofi yang atau menjadi simbol-simbol yang mempunyai makna untuk mengajarkan agama Islam. Karena pada saat itu mengajarkan agama Islam dengan sistem memberikan dalil Al-Quran dan hadis sulit diterima oleh pemikiran orang-orang tempo dulu. Untuk menuju bagian inti masjid, kita harus menaiki 3 anak tangga di depan pintu masjid. 3 anak tangga memiliki makna iman, ihsan, Islam. Memasuki bagian inti masjid, terdapat mimbar berwarna hitam yang digunakan untuk khotbah Jumat. Mimbar ini merupakan hadiah Sultan Palembang, yaitu Sultan Mahmud Baharudin, kepada Sultan Agung ketika Sultan Agung mengunjungi Palembang selepas menunaikan ibadah haji. Bagian inti masjid merupakan bagian utama yang diperuntukkan untuk ibadah sholat. Atap masjid gede berbentuk limasan yang biasa disebut dengan tajuk, yang ditopang oleh tiang penyangga yang disebut dengan belandar. Pada mustaka masjid terdapat ornamen kluwih, gada, dan bunga pandan. Kluwih bermakna linuih yang berarti memiliki nilai lebih. Bunga pandan bermakna bunga harum melambangkan keharuman yang menebar. Dan gada bermakna keesaan Allah. Masjid dengan konsep limasan ini syarat akan simbol dikarenakan dalam menyebarkan agama Islam, masyarakat akan lebih paham jika menggunakan makna-makna dibandingkan dengan menjelaskan secara terang-terangan. Di sebelah selatan kompleks Masjid Gede terdapat makam yang disebut Makam Pesarean Mataram yang telah ada ketika masjid masih berupa langgar kecil. Di sanalah dimakamkan Raja-Raja Mataram termasuk pendiri Masjid Gede Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Area pemakaman sudah tidak difungsikan, yang ditandai dengan keberadaan 2 pohon di depan gapura makam. Untuk masuk ke dalam areal makam, kita diwajibkan menggunakan busana adat Jawa dan tidak diperkenankan mengambil gambar sebagai bentuk penghormatan kepada Raja-Raja Mataram. Di sisi masjid juga terdapat sendang yang bernama Sendang Seliran, terdiri dari Sendang Kakung dan Sendang Putri, yang merupakan peninggalan dari Panembahan Senopati atau Raja pertama Mataram.
Masjid Gede yang merupakan bagian dari struktur catur gatra tunggal atau 4 wujud yang menjadi satu, yakni masjid sebagai simbol ketuhanan yang Maha Esa, pasar sebagai simbol keadilan dan kemakmuran, keraton sebagai simbol kepemimpinan, dan alun-alun sebagai simbol demokrasi. Itulah Masjid Gede Mataram dengan segala pesona dari sudut pandang sejarah yang sampai sekarang terus mengajarkan makna toleransi dan kerukunan sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.